segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, membahagiakan hatimu Bapa. Kau yang ciptakan aku, Kau
semua. Ya Bapa, inilah yang kami rindukan. Biarlah kami boleh menyukakan hati-Mu, membahagiakan Engkau selama kami hidup di dunia ini. Juga menyukakan hati putra-Mu Yesus Kristus dan tidak membuat Tuhan Yesus kecewa karena telah memilih kami. Biarlah kami menjadi pribadi yang bisa diandalkan, pribadi yang bisa diharapkan oleh Engkau ya Bapa, supaya hidup kami serupa dengan Tuhan Yesus dan kami sempurna seperti Engkau ya Bapa. Kami mohon Roh Kudus menolong kami di dalam kehidupan kami saat ini, supaya kami tetap setia, teguh, kokoh, berjalan terus dalam rancangan-Mu sampai genap semuanya yang telah dinubuatkan. Kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri, mengambil firman yang akan dibagikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bertahan keluar dari ruangan dan pikiran hati kami. Roh Kudus urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir. Ada yang sakit, ada yang karena halangan sehingga harus mengikuti melalui online. Kiranya Engkau memberkati, mengurapi, menyembuhkan, memberi kekuatan bagi saudara-saudara kami yang tidak bisa mengikuti. Ya Bapa, biarlah mereka punya kerinduan untuk mereka bersama-sama belajar kebenaran demi kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur malam hari ini dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Semua yang siap belajar firman Tuhan bersama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Mari sekarang saya akan ajarkan satu hal yang penting. Bagaimana kita sebagai orang Kristen mengerti benar bahwa rancangan Allah itu berkesinambungan sejak dari awal penciptaan sampai akhir. Sebagaimana gambar yang saya tunjukkan buat Bapak Ibu Saudara mengerti, itu betul-betul disimpan. Kalau Bapak Ibu Saudara mengerti hal itu, maka dengan mudah kita akan terus berjalan dalam rancangan Allah. Kita buka dulu di dalam 1 Yohanes 2 ayat ke-6. Mari kita belajar. Dikatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau supaya kita hidupnya sama seperti Kristus yang telah hidup. Bagaimana kita bisa hidup seperti Kristus telah hidup? Yohanes 1 ayat 1 berkata, ya saudara catat ayat-ayat penting, karena dengan penjelasan malam hari ini nanti saudara akan menjadi mengerti bahwa kita ini sama seperti Tuhan Yesus. Pada mulanya adalah firman. Ingat ya, firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu percaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes.
Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Nah, sebentar ya. Bapak Ibu Saudara, Yohanes datang memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang mana? Terang yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Jadi Bapak Ibu Saudara mengerti datangnya Tuhan Yesus itu adalah satu penggenapan nubuatan, bagaimana perjalanan rohani itu dimulai dari awal. Ini terus sampai kepada Yohanes memberi kesaksian tentang terang itu. Allah selalu mencari seorang yang mau dipakai Dia, seorang yang dipilihnya, yang dipakai untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan terjadi. Nah, terang itulah. Dan Yohanes datang memberi kesaksian tentang terang itu. Dan dia bukanlah terang itu. Ayat 9, terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat bahwa apa yang tertulis ini adalah rancangan. Nah, kekeliruan kita tidak mengerti sebagai orang Kristen, kita menganggap bahwa yang sudah terjadi perjanjian lama itu berhenti, saudara. Dan kita berdiri sebagai seorang individu yang percaya kepada Tuhan Yesus, gereja yang berdiri tanpa kita mengerti sejarah. Makanya penting sekali Bapak Ibu Saudara mengerti sejarah, dalam arti kita tidak terlalu tentang arkeologinya, tentang apapun, tidak. Tapi saudara mengerti bahwa apa yang terjadi hari ini, yang kita lakukan ini adalah berkesinambungan. Sehingga Bapak Ibu Saudara bukan menjadi orang yang agamawi. Agamawi itu tidak ada hubungannya dengan apa yang dikerjakan Allah sebelumnya. Sehingga sulit sekali mencari orang-orang Kristen yang mengerti bahwa mereka ini sebetulnya adalah orang-orang yang berjalan dalam rancangan Allah dan sebagai bagian dari penggenapan nubuatan para nabi dan rasul-rasul Tuhan Yesus. Dan kita sedang berjalan terus. Nanti saya gambarkan. Sehingga arti ibadah itu berbeda. Kalau saudara tidak mengerti hal ini, kita memutuskan diri perjanjian baru kemudian diputus langsung, maka Bapak Ibu Saudara menjadi orang yang tanda kutip tidak mengerti tentang rancangan Allah. Sebab rancangan Allah itu dari awal sampai akhir, dari alfa sampai omega. Oke, dan Tuhan Yesus datang sebagai firman. Firman itu perkataan Allah, the word of God. Jadi kata-kata Allah dan perkataan Allah itu sesuatu yang terjadi. Firman-Nya ini akan digenapi. Firman-Nya ini akan dinyatakan, saudara. Firman yang dari semula itu bergerak terus, tidak pernah berhenti. Dan saudara adalah orang-orang yang lahir oleh karena firman. Bukankah saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah ditetapkan sejak dari semula? Karena saudara lahir dari firman Allah. Bukan dari barang yang fana, saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, Surat Petrus berkata kita lahir dari benih firman, benih yang kekal. Maka kita rindu dengan hal-hal yang rohani. Ya. Jadi kita nanti akan mengerti bahwa ibadah yang kita lakukan ini berkesinambungan dengan ibadah-ibadah pada zaman Abraham. Dan kita akan mengerti bahwa keimaman tidak pernah berakhir.
Tetapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, hal ini tidak dimengerti oleh orang-orang Kristen awam, saya katakan. Karena mereka tidak ke sekolah Alkitab. Ya mungkin para pendeta yang mengerti, itu pun belum tentu juga. Karena mereka hanya belajar bagaimana sejarah, bagaimana misi dan semua mata pelajaran. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Dan apakah mereka mengerti bahwa ini satu kesinambungan? Dan saya berdoa supaya teamwork saya, imam-imam saya yang bersama-sama saya ini bisa mengerti. Sehingga Bapak Ibu Saudara bisa menangkap semua hikmat Allah. Dan setiap saudara akan menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang berbeda. Karena kita sadar bahwa yang kita lakukan ini adalah hal yang berkesinambungan. Bukan terputus. Bukan sendiri. Jadi gereja berdiri sendiri, kemudian gereja hanya melakukan ya apa yang mereka tangkap dari Alkitab, dari ajaran Tuhan Yesus, tapi kita tidak pernah berpikir bahwa apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu sesungguhnya merupakan penggenapan dari apa yang sudah difirmankan. Yang mengerti katakan amin. Jadi hidup saudara ini terus saudara, kekekalan. Karena lahirnya dari firman. Nah, terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat 10, ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Bapak Ibu Saudara kembali, ayat ini saudara harus mengerti. Ada dua kelahiran, kelahiran dari darah daging itu dari papa mama. Tapi ada satu kelahiran langsung dari Allah, yaitu kelahiran ilahi rohani. Bukan secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka lahir dari roh. Mereka sebagai anak Allah. Nah, perjalanan anak Allah kemana? Kita harus mengerti kekekalan. Orang-orang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging. Nah, kita mesti sadar benar. Sebagai anak Allah, Bapak Ibu Saudara bukan dilahirkan dari darah atau daging, tapi langsung dari Allah, yaitu oleh firman itu. Nah, 14, firman itu telah menjadi apa saudara? Manusia. Nah, ini poinnya, garis bawahi. Firman telah menjadi manusia baru. Firman yang dari kekal itu jadi manusia dan berjalan terus menuju kekekalan. Dan saudara adalah manusia firman. Karena Bapak Ibu Saudara lahir dari firman. Memang kita punya tubuh jasmani, yaitu lahir dari papa mama. Tetapi bagi orang yang terpilih, percaya kepada Tuhan Yesus, saudara harus sadar bahwa saudara adalah bagian dari orang-orang yang ditetapkan sudah dari semula untuk berjalan sesuai dengan rancangan Allah. Dan rancangan Allah tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Sejak dari zaman Abraham, perjanjian Allah terus bergerak sampai nanti Tuhan Yesus datang dan genapnya di sana nanti. Jadi Bapak Ibu, kita bukan melulu hanya sebagai gereja yang tanda kutip agamawi.
Gereja agamawi, orang Kristen agamawi adalah orang Kristen tidak terhubung dengan Abraham. Bisa mengerti? Pikiran kita tidak pernah terhubung dengan Abraham. Padahal surat Galatia jelas dikatakan bahwa kita adalah orang-orang keturunan Abraham. Kita yang beriman kepada Tuhan Yesus, kita juga mendapatkan yang namanya berkat Abraham. The blessing of Abraham. Tuh, gak main-main loh saudara. Ngomong Abraham itu sakral loh. Lah siapa saudara, siapa kita? Tapi surat Galatia berkata, bukan cuman Abraham yang diberkati, tetapi orang-orang yang beriman itu mendapatkan berkat yang sama dengan berkat Abraham. Dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, Galatia 3:29. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah apa? Keturunan Abraham. Yang mengerti tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi saudara harus ngerti ini dulu. Saya berharap visis 2033, 10 tahun ke depan, saya berharap nanti ada orang-orang yang datang dikirim Tuhan untuk melihat bahwa di sini penggenapan perjanjian Abraham, penggenapan perjanjian Kristus dengan umatnya, penggenapan karya kemuliaan Bapa dinyatakan, saudara semua mengerti bahwa saudara bagian dari Abraham. Nanti orang-orang luar belajar di sini, kita punya pusdiklat, pusat pendidikan latihan, saya melatih saudara untuk jadi pengajar. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak nangkep ini, ya tidak ngerti-ngerti. Sampai mati ya tidak ngerti. Makanya saya bilang sama Berliani sudah nggak usah dicatat lah. Ajaran saya kontekstual soalnya. Apa yang Tuhan mau ajarkan ya saya ajarkan. Kemarin kok belum selesai, tidak peduli, tidak usah. Percuma diselesaikan, dia tidak ngerti-ngerti kok. Faham saudara? Kalau kita sadar bahwa kita ini bagian dari Abraham seperti orang Israel, coba cek itu orang Israel sampai hari ini memelihara perjanjian Abraham, memelihara hukum Musa. Makanya mereka orang-orang luar datang ke Yerusalem, itu kan orang Ibrani, orang Yahudi, dan di situ ahli Taurat, orang Farisi, para imam-imam masih berdiri tegak. Maka kota itu sampai hari ini atmosfernya religi gitu loh. Kok enggak bisa berubah jadi kota diskotik begitu? Apa minta maaf? Jadi kota seperti Las Vegas begitu? Bisa? Enggak mungkin. Karena mereka terhubung dengan Bapak Abraham, Bapak Daud. Bahkan peti matinya Daud itu ada. Mereka setiap Sabtu memelihara Sabat, dipelihara. Makanya minggu kemarin saya katakan orang yang memiliki kehidupan religi, ya, artinya kehidupan religi itu secara pribadi ya, maka perkenan Allah itu turun atas hidup mereka. Sungguh karena itu perjanjian. Bagi orang-orang yang memelihara perjanjian itu, Allah bekerja di tengahnya. Sebab Allah mengikatnya dengan sumpah. Tidak ada seorang pun yang bisa bersumpah. Dan kalau Allah bersumpah, itu atas namanya sendiri. Jadi Bapak Ibu harus mengerti bahwa kamu juga keturunan Abraham dan berhak menerima apa? Janji Allah. Berarti hidup saudara hidup sebagai manusia roh yang lahir dari firman itu terhubung dengan keturunan Abraham. Tapi yang lahir secara jasmani, darah dan daging keturunan papa mama tidak terhubung. Karena kita tidak punya darah Abraham, tidak punya darah Yakub. Tapi karena Kristus saudara, darah Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus adalah lahir sebagai suku Yehuda, orang Ibrani, orang Yahudi. Darah Tuhan Yesus itu darah surga. Memang secara jasmaninya memang harus dia lahir dari Ibrani. Kenapa kok Tuhan Yesus tidak lahir di tanah Jawa saja?
Atau nggak usah jauh-jauh dari keturunan Chinese aja lah. Kenapa? Kan bisa toh. Hei Bapak Ibu ngerti, Allah yang kita sembah Bapak Yahweh Elohim itu bukan Bapak yang sembarangan. Dia bergerak dengan rancangan yang sangat tertib teratur dari sejarah. Kekristenan itu bukan agama ujuk-ujuk muncul, begitu tidak. Tapi dari sejarah yang bisa dipercaya dan benar-benar nyata. Bersyukur loh saudara. Makanya Tuhan Yesus itu ada satu pribadi yang benar-benar, yang luar biasa. Dia firman Allah yang menjadi manusia, disebut firman karena dia tidak pernah terlepas dari perjanjian yang semula. Katakan amin. Nah kita mesti ngerti. Sekali lagi, iblis itu masuk gereja, kita nggak boleh ngerti gitu loh. Jemaat itu nggak boleh ngerti. Yang penting kamu kerja, dapat duit, minta perlindungan Tuhan, ya toh. Jangan sampai kecelakaan, jangan sampai sakit, oke? Dan minta rezeki yang banyak, gitu. Untuk mengerti siapa saudara tidak boleh. Dan itu terjadi, dan pemimpin-pemimpin yang sebetulnya dia sekolah Alkitab, seminari, harusnya dia bagikan. Tapi kenapa nggak ada dibagikan? Sehingga umat Tuhan awam banget, nggak ngerti, nggak punya tanggung jawab perjanjian. Maka itu bersyukur, Bapak Ibu Saudara, Pentakosta lahir. Bersyukur terjadi kegerakan gereja-gereja yang mereka bergerak oleh pimpinan Roh Kudus. Dulu umat Tuhan nggak boleh bawa Alkitab, nggak boleh, karena salah tafsir berbahaya. Tapi tidak bisa dibendung saudara. Karena roh Tuhan ada pada saudara juga. Orang yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, justru dia dapat pewahyuan. Bahkan lebih daripada mungkin para pendeta-pendeta. Hari ini Bapak Ibu Saudara tidak bisa ditutup. Memang setan akan menutupnya. Tapi roh Tuhan bekerja. Allah tidak akan bisa ditutup. Segala sesuatu akan dibukakan. Dan hari ini saudara harus dibuka. Nah kalau khotbahnya minta maaf dari atas podium hanya ngomong, saudara jangan khawatir ya bahwa Tuhan itu Maha Pengasih penyayang. Oke, ya percayalah nanti rezeki makin banyak. Anda kerdil. Saudara enggak punya mental kerajaan surga. Maka itu kita mesti ngerti malam hari ini. Memang sebelum saya gambar ini, paling enggak saudara mengerti pelan-pelan. Kalau enggak mengerti langsung angkat tangan. Tanya enggak apa-apa. Harusnya saudara aktif tanya. Gimana sudah ngerti? Sudah Pak. Apa? Enggak tahu Pak. Karena saya rindu domba-domba, imam-imam yang dipercayakan Tuhan kepada saya, mereka benar-benar ngerti. Sampai mereka ngelontok saudara. Gak perlu nyatet bisa. Asal saudara nangkep bener. Iya aku ngerti. Aku punya perjanjian Abraham. Aku orang yang sudah ditentukan dari semula. Aku manusia firman. Namanya firman itu kan Allah. Nah Allah itu kan ada sebelum segala sesuatu ada. Makanya Tuhan Yesus adalah firman yang jadi manusia. Berarti kehadiran Tuhan Yesus bukan ujuk-ujuk. Do you know ujuk-ujuk? Itu Bapak almarhum Timbul. Terkenal yang belum mengalami Sri Mulat yang gak ngerti. Tapi sudah dirancangkan saudara. Itu yang Tuhan mau supaya imam-imam di tempat ini juga yang di luar kota luar negeri mengikuti live streaming NCC Internasional ini. Coba sadar kembali. Bahwa saudara terhubung dengan Abraham. Hidupmu terhubung dengan rancangan Allah yang dikatakan kepada Abraham. Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara? Dan kita disebut keturunan Abraham bukan karena lahiriah. Tidak bisa
Tidak bisa secara lahiriah, oh kita ini adalah keturunan Abraham. Tidak bisa, tapi secara rohani kita ini keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi Tuhan Yesus datang untuk membawa perjanjian Abraham dengan Bapa itu digenapi dalam hidup saudara. Dan saudara dan saya adalah generasi terakhir. Ini kan akhir zaman. Saudara masuk akhir zaman. Generasi akhir zaman dan akan masuk zaman baru. Jadi dibagi dari awal zaman, akhir zaman, zaman baru. Bisa mengerti ya? Ini awal zaman, itu saya katakan Abraham. Kemudian ini perjanjian lama, masuk yaitu akhir zaman. Akhir zaman dan zaman gereja ini perjanjian baru dan baru masuk ke zaman baru. Nah, siapa yang ada di generasi terakhir ini? Saudara dan saya. Laki perempuan ini loh. Di mana nubuatan Nabi Yoel. Ada akhir zaman, aku akan mencurahkan rohku atas semua orang. Roh Kudus ini dicurahkan Bapak Ibu Saudara. Api kemuliaan. Tahukah saudara-saudara zaman akhir. Jadi perjanjian Abraham ini digenapi oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Kebangkitannya, naik ke surga, turunnya Roh Kudus. Saudara sedang berjalan sebagai generasi akhir zaman. Saudara bukan orang Kristen biasa yang cuman pegang tas dan hanya ngurusi bisnis, jalan kaki, ketok rumah, tawarin produk. Bukanlah. Kalau itu profesi saudara silakan, enggak apa-apa. Tapi ingat, sambil saudara bekerja, engkau adalah generasi akhir zaman yang membawa perjanjian Allah terus bergerak kepada zaman baru. Katakan amin. Jadi saudara punya tanggung jawab. Maka itu Tuhan Yesus ada di surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai imam. Kalau saudara mengerti ini, maka dari PL, PB sampai zaman baru, langit baru, ini tidak berubah. Ini berkesinambungan. Terus bergerak. Bapak Ibu Saudara dengar ya, saya kasih rahasia para hamba Tuhan. Gitu ajalah. Bagaimana mereka adalah orang-orang yang punya otoritas Allah. Mereka ngerti ini saudara. Kalau hamba Tuhan saudara, dia cuma ngerti hanya gereja, dia tidak punya urapan kekekalan. Beda. Mereka hanya agamawi, bawa orang-orang yang penting datang ke Tuhan Yesus, datang ke Allah Bapa, dan mereka mendapatkan rezeki dan itu, tapi mereka tidak terhubung dengan urapan Abraham. Abraham, Ishak, Yakub terus turun saudara. Musa, Daud. Rahasianya kalau saudara, siapapun saudara adalah hamba Tuhan. Rahasia Bapak bisa memegang urapan langsung dari Bapak Yahweh. Ketika engkau mengikatkan perjanjian hidupmu dengan apa yang dilakukan oleh Bapa kepada nabi-nabinya. Baru terjadi saudara yang namanya urapan itu. Karena dari iman. Nah, iman itu saudara tempatkan di mana?
bagaimana beriman. Makanya penting sekali pengajaran. Ketika saudara mengerti, kau taruh imanmu di sana, boom, terjadi. Saudara punya otoritas. Bukan cuma otoritas biasa loh Bapak Ibu Saudara. Sadarkah saudara bahwa saudara sekarang hidup di akhir zaman? Tuhan mau saudara mengerti bahwa ibadah yang kita lakukan sama seperti ibadah yang dilakukan umat Allah pada zaman Abraham. Bahkan ketika keluar dari tanah Mesir, Allah berfirman supaya mereka beribadah kepadaku. Katakan amin. Mengerti ya? Dan saudara jangan pernah sekali-kali lagi berpikir bahwa ya kita kan perjanjian baru Pak. Udah tidak lagi hidup dengan hukum Taurat. Betul. Tapi bukan berarti meniadakan hukum Taurat. Tuhan Yesus berkata, aku sekali-kali tidak pernah menghilangkan meniadakan hukum Taurat. Satu iota pun tidak pernah. Tapi aku datang menggenapi. Makanya di sini hidup dalam zaman kasih karunia. Oleh karena Kristus, tapi bukan berarti saudara lepas daripada hukum. Katakan amin. Jadi ini bergerak. Nah visi kita 2033 mengajar saudara untuk saudara bergerak dengan kegerakan roh yang dari mulanya. Maka kekristenan kita berbeda. Tidak sama dengan orang Kristen lain. Sama seperti orang Yahudi. Orang Yahudi ngerasa dirinya beda dengan bangsa lain. Karena dia pegang namanya perjanjian Abraham. Beda. Kelihatannya mereka angku-angku, sombong-sombong. Ya karena mereka orang pilihan. Siapa yang memberkati mereka diberkati oleh Tuhan. Sampai hari ini siapa yang kutuk mereka dikutuk. Itu perjanjian. Katakan amin. Dan itu ketetapan Allah. Nah orang yang hidup dengan perjanjian, hidupnya berbeda. Makanya orang Yahudi lihat, jumlahnya berapa orang Yahudi? Paling banyak 50 juta. Paling banyak loh itu, seluruh dunia. Tapi mereka kuat. Karena apa? Semua keturunan diajar untuk mengingat, mempelajari, memperkatakan, dan melakukan semua ketetapan Allah. Sampai hari ini, tua, muda, besar, kecil, laki, perempuan. Makanya berdoa. Di sini kan jemaat yang saya gembalakan ya mungkin 150, 100 yang sungguh-sungguh. Ya toh. Berangkat sama-sama ke Israel. Dan gak ada ibadah Pak, ibadah di sana. Gak apa-apa kita komunitas kok. Karena kalau satu berangkat yang lain gak berangkat bagaimana? Sama saya gak apa-apa. Ada seorang hamba Tuhan yang sinode kita dulu di Semarang kalau bawa 800 orang. Gereja-gereja lain kalau bawa sudah 1000 orang saudara. Itu ibadah di sana. Supaya saudara ngerti. Kenapa kita perlu ke Israel? Kenapa kita perlu ke Yerusalem? Supaya saudara mempelajari, bukan shopping. Bukan, nanti saya ajak. Jadi kita bikin CKI Evangelistic Church beribadah langsung ke Yerusalem gitu. Ya toh? Jadi ditulis libur ibadah Yerusalem. Silakan menyusul. Amin. Doakan. Haleluya. Puji Tuhan, saya diberikan jemaat 100, 150, anggap aja 100 ya, yang sungguh-sungguh ya. Senang saya. Siapin aja duit 100 kali 30 juta, mungkin siapin ya minimal 30 juta kali 100 orang berapa? 300 juta. 3M. 3M ya. 30 juta kali 100 ya. 3M ya. 100 itu 30 juta 7 tambah 2 9 ya. 3M saudara. Supaya kita mengerti
bukan ziarah. Makanya dikatakan orang yang punya niat ziarah, dia akan berjalan makin lama makin kuat. Yaitu kan kemarin kita belajar di Mazmur berapa itu? Makin lama makin kuat menghadap Sion, bait Allah. Sudah ngerti sekarang? Kenapa kita perlu berziarah? Ngerti gitu loh kalau orang Malang. Mazmur 84 ini. Apabila melintasi ya, bahkan melintasi lembah Baka itu, ini loh perjanjian Tuhan. Melintasi lembah Baka mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Kalau saudara menghubungkan diri saudara dengan perjanjian Abraham, saudara hidup sebagai akhir zaman, manusia di akhir zaman. Anda adalah yang memegang perjanjian yang baru. Bukan berarti perjanjian baru meninggalkan perjanjian lama. Sebab perjanjian baru tidak akan muncul kalau tidak ada perjanjian lama, gitu loh. Maksudnya Tuhan Yesus begitu. Jadi jangan berkata bahwa, oh saya percaya Tuhan Yesus, udah tidak ada hubungannya. Loh, memang kita bukan orang Israel, tapi kita memegang perjanjiannya. Karena yang dinubuatkan oleh Bapak Abraham, ya saudara dan saya. Jadi kalau saudara hari ini ibadah, saudara hari ini pengajaran, saudara melakukan 40 hari Gunung Sinai, 10 hari, terus kita melakukan pelayanan. Itu bagian dari penggenapan dan saudara harus memegang perjanjian itu terus menerus. Ibadah yang kita punya bukan ibadah ciptaan manusia. Walaupun polanya diserahkan oleh Tuhan kepada pemimpin. Tapi esensinya tidak berubah. Ibadah yang kita lakukan di situ harus ada korban, harus ada imam. Katakan amin. Yang sama dengan surga, dan kita memang tidak membawa yang namanya kambing domba, tapi kita memiliki darah anak domba Allah. Sama saudara. Tapi karena kita nggak pernah ngerti bahwa kita terhubung. Jadi yang dikatakan di Galatia tadi ya tidak terjadi. Maka itu mental kerajaan surga nggak punya. Orang Kristen tetap kalah sama orang Israel. Bahkan orang Kristen masih cari-cari lagi. Pak, panggilan saya itu apa ya Pak? Pak, saya itu siapa ya Pak? Loh, kamu kok nggak ngerti? Ya karena mereka tidak diajar. Mazmur 84 tadi. Saya tunjukkan sebentar. Ayat 8. Oh sorry, ayat 7 tadi ya. Ayat 7 tadi ya. Apabila melintasi lembah Baka mereka. Yang 6 dulu, 6 berarti. Ziarah itu, yang ziarah. Nah, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Ngerti sekarang? Mengerti enggak? Belum ngerti ya? Siapa yang udah ngerti? Angkat tangan. Oh belum? Ya. Kasih mic supaya yang di rumah juga dengar. Bentar, supaya dengar. Kalau enggak dengar nanti bisu. Enggak apa-apa. Boleh tanya ya, karena saya senang kalau pengajaran ada tanya jawab, itu senang saya. Berkembang. Tapi kalau saudara cuma diam diisi kelemon saudara nanti. Kolesterol. Ya, enggak apa-apa. Aktifo. Karena ini sampai Tuhan Yesus datang. Bukan cuma 1 tahun kemudian selesai, enggak ada. Terus sampai saudara ngerti. Oke, tolong dicek gitu. Belum? Oh, belum. belum, bentar. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Nah, kita akan ngerti sekarang. Apa yang dimaksud ziarah? Bukan ke kuburan loh saudara ya. Ini maksudnya ziarah kepada firman yang bekerja dari Allah. Oke, silakan ada pertanyaan. Ya. Shalom Bapak. Shalom. Saya mau tanya, karena di dalam masyarakat kita ini kan ada, kalau kita tanya pergi ke Israel itu ibaratnya kalau di agama lain naik. Apakah itu di Kristen itu memang
Wajib. Keharusan atau bagaimana? Terima kasih. Ya, makasih. Jadi ziarah ke Yerusalem itu bukanlah satu syarat masuk surga, itulah paling gampang. Tapi di keyakinan lain itu ada perjalanan mereka ke tanah suci itu memang persyaratan untuk mendapatkan pahala dan semuanya ada. Tapi di kekristenan tidak. Namun kita perlu mengerti ya, ziarah itu memahami bagaimanakah perjanjian Allah kepada umatnya. Bagaimana karya Allah. Kita bisa berziarah melalui Google, bisa pelajari semuanya. Saya punya buku Yerusalem itu, belajar di situ semua tahu sejarahnya. Tapi yang terpenting bukannya kita datang ke tempat yang menjadi tempat yang suci, karena Tuhan kita Yesus Kristus dan para nabi serta Allah Bapa menyatakan kemuliaannya di sana, pernah terjadi di sana. Terus kita kemudian rindu menginjak tanah yang sama, meminum air yang sama. Ya, bahkan ada yang minta dibaptis di sana lagi sebagai hanya peneguhan saja. Ya. Air sungai Yordan loh saudara, yang dipakai Tuhan Yesus itu lebih keruh tapi sama, airnya sama. Ada laut mati juga sejarah. Namun apa artinya kalau kita tidak beriman? Karena kita belum memiliki pengertian arti sejarah itu, sesungguhnya kita mengerti bahwa apa yang dikerjakan Allah hari ini tidak pernah terputus dengan apa yang dijanjikan pada para nabi. Nah, itu lebih penting daripada kita datang ke tempatnya. Namun kalau anugerah Tuhan kita bisa datang ke sana, untuk apa? Untuk kita bisa merasakan, ya, mengalami. Tapi bagi orang-orang yang tidak punya uang untuk berangkat ke sana, bukan berarti mereka itu kemudian tidak ziarah. Yang penting hati kita. Karena ketika kita menjadi milik Kristus, kita sesungguhnya sudah menjadi keturunan Abraham. Tinggal kita harus mengerti yang dimaksud keturunan Abraham itu apa. Yang kita harus mengerti adalah kita mempelajari ada perjanjian Allah yang kekal. Ya, jadi kalau ditanya apakah wajib orang Kristen ke Yerusalem, tanah suci, tidak wajib. Tapi kalau kita bisa ke sana, ya puji Tuhan. Saya pernah ke sana, tapi nothing, kosong saya. Kita pernah satu keluarga besar, tapi kosong, saya nggak dapat apa-apa. Karena tidak ada yang berikan pengertian begini. Maka itu nanti saya rindu bikin. Saya mau memberi pengertian yang serius. Di sana kita menyembah, blessing Israel. Di setiap tempat yang nanti kita lewati, kita di sana kita menyembah. Bukan sekedar hanya tanda kutip ke tanah suci. Oh, mending tahu. Oh, itu ada kelahiran Tuhan Yesus, ada bintangnya. Untuk apa? Kalau kita tidak pernah terhubung sama sekali dengan Abraham. Karena saudara tidak beriman. Dan itu yang terjadi saudara. Maka itu di sana mabuk-mabuk malahan. Paginya keliling ke Via Dolorosa, malamnya dugem. Loh, di sana kan ada kafe juga. Mabuk, rokok, banyak enggak? Banyak. Oleh-olehnya ada, bawa. Oh, sudah ke Israel gitu. Beda saudara. Jujur, kalau dengan saudara-saudara kita yang lain, agama lain, ketika mereka pergi ke tanah suci, beda. Beda. Karena mereka memang dibentuk dengan kesungguhan. Orang Kristen terlalu manja, saudara. Jadi salah asuhan. Karangan Khairul Anwar, ya. Khairil Anwar ya. Kita kan begitu. Tapi mereka pulang dapat gelar. Kita nggak dapat gelar. Nggak ada gelar.
Makanya beda. Ya itulah yang saudara yang membuat saya kadang ternyuh. Karena mereka hanya dipakai sebagai tempat wisata. Tempat nonton. Nonton nih loh saudara. Tempat nontonnya, oh ini tau, oh ini, oh itu. Malah dipotret saudara. Tidak boleh saudara. Saya pernah motret, tidak boleh. Jangan dipotret. Waktu diambil foto waktu mereka sedang berdoa. Bagaimana mungkin gereja mengubah orang Israel? Tidak bisa, saya katakan. Karena gereja tidak lebih hidupnya, agamanya lebih dari ahli Taurat. Kamu tidak layak masuk surga. Bisa ngerti sekarang? Sadaro. Kalau saudara pegang perjanjian, maka yang terjadi saudara teringat kepada ziarah. Orang bilang, Pak bukankah kita di perjanjian baru, kita darah Tuhan Yesus, kita ciptaan baru. Ciptaan baru itu yang dimaksud kamu manusia firman. Sama seperti Tuhan Yesus, Yohanes 1:14 tadi, firman menjadi manusia. Lah firman itu yang kekal. Itu yang membuat mata saya buka, jadi ibadah kita beda. Orang masuk sini, mereka merasakan ibadah yang sama hadiratnya ketika Allah menjumpai Abraham, menjumpai Ishak, Yakub, dan Musa, Daud. Kalau hari ini yang dari luar kota aja rindu datang tempat ini, saya percaya karena mereka melihat hadirat Allah. Maka itu kita perlu ngerti ini. Kalau sementara kan saya yang ngerti. Nah saya bagikan saudara, kalau saudara sudah beriman yang sama, one faith, ya satu iman, kata Rasul Paulus berkata, kita memiliki roh iman yang sama, maka kita akan berkata-kata, maka kita akan bernubuat, maka perjanjian Allah, tiang awan, tiang api, malaikat Tuhan terus mengawal saudara. Dan Tuhan melihat tempat ini terhubung dengan perjanjiannya. Tidak semua gereja bisa mengerti, tergantung siapa pemimpinnya. Ngerti enggak? Karena itu faith. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat apa saudara? Kemuliaan. Kemuliaan yang mana? Di dalam Yohanes 17 cari ya tentang kemuliaan. Tuhan Yesus berkata, Bapa tunjukkan kemuliaan-Mu. Bapak Ibu Saudara, saya rindu visi 2033 membawa saudara yang semakin mengalami kemuliaan Tuhan. Kemuliaan yang sudah ada sejak zaman Abraham. Saudara jangan berpikir bahwa ya Pak saya orang Kristen, saya orang Malang dan saya jadi orang Kristen, saya ikut gereja Pak. Terus Anda tahu enggak bahwa kamu adalah umat perjanjian? Kalau saudara mengerti ini, saudara akan memegang perjanjian dan perjanjian itu ada di ibadah. Orang Israel sampai hari ini kuat ibadahnya. Bagaimana orang Kristen? Minta maaf, kita hanya bersaing. Persaingan gereja dengan gereja, jemaat dengan jemaat. Tapi esensinya ngerti enggak sih? Allah bertata atas pujian penyembahan, ngerti enggak sih saudara? Ibadah itu adalah perjanjian Allah, ngerti enggak saudara? Saya berdoa melalui pengajaran ini ngerti saudara. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dalam kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Itu kemuliaan sebelum dunia ada. Dan kemuliaan gereja itu adalah kemuliaan yang ada di hadirat Allah. Kemuliaan yang dibawa kepada Abraham, Ishak, Yakub. Dan terus berjalan, kemuliaan ini tidak pernah turun saudara. Sampai ada orang yang berdiri untuk memegang kemuliaan itu.
Dan Tuhan Yesus memegang kemuliaan itu sampai akhir. Maka itu barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, kemuliaan Allah itu turun. Kemuliaan mana Pak? Kalau ditanyakan bingung saudara. Kemuliaan itu apa sih Pak? Kemuliaan itu adalah hadirat, kebesaran, kuasa Allah yang ada sebelum dunia dijadikan di kekekalan dan dinyatakan kepada para nabinya. Maka saudara harus mengerti, setiap umat perjanjian dia memegang kemuliaan. Hidupmu adalah orang yang membawa kemuliaan Allah. Dan kemuliaan Allah itu kalau dibahasakan dengan bahasa umum itu adalah satu aura Allah. Aura, saudara tahu aura? Energi, sesuatu yang bisa dirasa tapi tidak kelihatan. Wibawa ilahi. Kalau saudara beriman ke sana, maka hidup pribadimu berubah, hidup keluargamu berubah, pekerjaan yang kau tangani juga berubah karena kemuliaan Allah turun atas saudara semua. Katakan amin. Maka terjadi perjanjian, orang yang memberkati engkau, aku berkati. Itu karena kemuliaan Allah. Jangan robek kemuliaan Allah itu dengan hidup tidak sesuai titah dan perintahnya. Amin. Luar biasa loh saudara. Kalau saudara, jadi kita punya roh iman yang sama nih. Saya rindu di tempat ini punya roh iman yang sama. Kadang saya ngajar itu merasa useless saya. Karena saudara enggak ngerti-ngerti gitu loh. Makanya saya perlu pelan-pelan tak ulang-ulang sampai belenger saudara. Jangan pikir loh saudara pastor teaching ini hanya Anda duduk dengar ya sudah pokoknya terserah Pak Febi timbang ngamuk. Gue gak teko di Seneni aku 1 jam aja gak apa-apa. Tapi Anda enggak ngerti. Karena saya enggak mengeluarkan ujian dong saudara. Kalau saudara tidak diajar begini, bagaimana? Makanya Tuhan Yesus milih 12 orang saudara. Tidak banyak-banyak Tuhan Yesus. Karena dia 3 tahun ngajari terus. Roh Kudus turun dibuka apa yang sudah diajarkan. Makanya kenapa sih kita disuruh saksi? Nanti kalau ketika Tuhan Yesus datang, apa yang kita saksikan, apa yang kita tunjukkan, hidup kita, buka mereka yang belum percaya. Oh iya bener ya. Kalau sekarang belum buka. Roh Kudus datang untuk membuka semua yang dikatakan Tuhan Yesus. Ngerti semua muridnya. Tolong buka sekarang surat Roma. Itu ada di Roma berapa ya? Kira-kira Roma 8. Coba cari yang tentang kemuliaan ibadah. Buka aja kemuliaan aja. Kemuliaan ibadah dan hukum. Itu perjanjian Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara mengerti ya, Tuhan Yesus berkata atau Rasul Paulus berkata bahwa dia menebus kita untuk kita dibawa kepada kemuliaannya ya, Roma 9 itu. Dibawa pada kemuliaannya. Makanya kuncinya di situ. Pada mulanya adalah firman itu. Kalau kita mengerti ini, oh saudara menjadi orang Kristen yang beda. Oh beda saudara. Meskipun kita ber-12 orang seperti murid Tuhan Yesus, tapi mereka adalah orang yang megang kemuliaan Allah. Perjanjian kemuliaan ini diperhitungkan Tuhan. Kalau saudara menjadi orang yang berpegang perjanjian kekal Allah sampai kekal. Tatamu ya Bapa, tegak berdiri, itu benar. Makanya saya senang lagu-lagu ciptaan Bapak Erastus, senang. Walaupun tidak semua lagu saya dapat urapan, tidak saya pakai. Karena terkadang terlalu banyak ciptaan, seorang pencipta itu bisa hampir sama semua. Dan itu belum tentu urapan. Makanya pencipta lagu itu bukan terburu-buru, harus keluar dari roh. Kalau keluar dari roh, maka itu urapannya ada. Tapi kalau memburu banyaknya ciptaan, Anda hanya nyanyian biasa. Yang baik enak didengar.
Maka setiap lagu kirim ke saya tahu ada urapan enggak. Bukan enaknya lagu. Saya harus nangkap. Saya cari semua kok saudara lagu. Terutama dari hambanya Pak Erastus ini saya senang karena ajarannya yang tepat. Jadi teologisnya bagus, tapi saya harus menemukan. Tergantung Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bilang stop, nanti yang lain ya ganti saya. Sebab mereka adalah orang Israel. Ini perhatikan orang Israel. Maka jadi orang Israel itu bangga loh saudara. Di Manado ada loh orang Israel keturunan asli. Dan mereka bangga sekali. Dia bilang begini, Bapak, tidak semua orang bisa beribadah di sinagoge ini. Hanya orang keturunan Yahudi. Kami tidak cari orang. Wah hebat ya. Tapi mereka tekun. Nah siapa orang-orang ini kok boleh? Mereka harus melakukan perjanjian Abraham dulu. Baru mereka boleh ibadah. Dan mereka kalau ibadah tidak rame saudara. Berapa sih Manado saudara. Banyak sekali kekristenan tapi mereka tidak goyah. Karena mereka punya blood covenant itu loh. Perjanjian darah. Dan sampai hari ini mereka memelihara itu. Makanya mereka tidak goyah. Wong lihat orang Kristen pakai kalung salib, pakaian cekak. Do you know cekak? Pakaian mini, mabuk-mabuk. Aduh ya Tuhan. Di jalan-jalan, di pasar-pasar, makan segala. Hanya kaki meja yang tidak dimakan. Minum, semua minuman. Sedangkan orang Yahudi di sana, saudara, tidak menyentuh yang haram. Nah sekarang kita bagaimana gitu loh. Jangan kita bangga loh saudara. Tuhan Yesus tahu. Kalau hidup keagamamu tidak lebih dari orang Farisi Taurat. Kamu tidak akan pernah masuk kerajaan surga. Jadi saudara, hari ini kita harus benar-benar waspada. Ada Yesus yang palsu. Ada Yesus yang sejati. Saudara dengar, saudara harus menemukan Yesus yang sejati. Ada Injil yang palsu dan ada Injil yang sejati. Ajaran-ajaran yang tidak memelihara hukum Taurat, ibadah dan ketetapan itulah palsu. Maka itu saya senang dengan gereja-gereja ortodok. Karena saya sudah mengalami kepenuhan roh saudara dan saya mengerti bahwa ibadah itu tidak perlu harus diatributkan seperti teman-teman di ortodok. Dan kami tetap menghormati benar-benar meskipun kami berpakaian seperti jas dan semua. Tapi hati kami terhubung dengan surga. Kami serius dan sungguh-sungguh. Tapi mereka memang dibentuk dari sananya gereja di Antioquia. Sungguh-sungguh loh saudara. Di Rusia itu terbesar gereja ortodok. Makanya saya khawatir saudara, kekristenan itu akan ditinggal saudara. Dan gereja-gereja yang ortodok akan semakin banyak nanti. Karena orang sudah jenuh saudara. Dengan adanya pola ibadah yang sudah tidak lagi memelihara kesakralan. Roh Kudus masih terus membawa kita untuk berjalan visi 2033 dan kita mau jadi teladan. Walaupun kita tidak sesakral mereka, tapi kita tetap menghormati dan tempat ini terhubung dengan perjanjian Abraham. Maka setiap saudara akan mendapatkan berkat Abraham. Tepuk tangan. Berkat Abraham turun atas anak cucu. Apa berkat Abraham? Ayo. Apa berkat Abraham? Materi, bukan. Berkat Abraham itu di sana loh. Nanti pasti karena Abraham di Ibrani 11, tolong carikan. Ibrani 11 dikatakan Abraham mati tanpa memperoleh apa yang dijanjikan.
Jadi jangan mikir berkat Abraham itu kemakmuran, kesuksesan, hidup enak. Bukan, saudara. Tapi dijamin, ya, seisi rumahmu nanti akan ada di istana raja bersama Bapak Abraham. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Halo? Katakan amin. Amin. Saya ini kadang kalau mengerti kebenaran itu kadang tertawa, saudara. Kenapa? Nah, kalau saya mendengar ciptaan lagu-lagu orang-orang tidak ngerti ibadah perjanjian, ya ciptaannya lagu-lagunya itu ujung-ujungnya mesti duniawi semua. Jadi kita mesti pinter loh ya, WL juga. Nanti kan enaknya di sini kan saya sama-sama WL. Ya puji Tuhan, gembala saudara adalah orang ada di praise and worship. Nah kalau ada gembala yang sama sekali tidak ngerti pujian penyembahan, ya saudara mau lagu-lagu yang ngawur itu ya udah jalan aja. Padahal ini loh, kok lagu kita narik dunia, lo gimana toh? Lagu-lagu kita harusnya tidak usah yang menjurus ke dunia. Kalau pemeliharaan Tuhan, Engkau Allah yang memelihara kami. Kita percaya Allah memelihara kita. Amin. Untuk apa? Untuk kita berjalan memenuhi perjanjian. Dia pelihara. Minggu depan nyambung. Amin. Sudah lebih soalnya. Bapa, kami bersyukur Engkau ajar kami untuk lebih mengerti sekarang. Supaya kami tidak menjadi orang Kristen awam biasa yang tidak mengerti ziarah, tidak mengerti sejarah, tidak mengerti perjanjian. Dan hidup agama kami tidak lebih daripada orang Yahudi. Ampuni kami, hamba berdoa khusus bagi gerejamu ini. Biarlah mereka semua adalah keturunan Abraham. Mereka beriman pegang terus. Karena mereka adalah milik Kristus. Kami milik Tuhan Yesus ya Bapa. Dan kami berjalan dalam kemuliaan Allah yang sama. Yang tidak berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Dan itu yang membuat kami terus setia, tekun, menabur doa, pujian penyembahan, pengajaran, bahkan ibadah. Terus sampai 2033 bahkan sampai Tuhan sudah datang kali kedua. Hamba menyerahkan murid-murid Tuhan Yesus, murid-murid-Mu ya Bapa, supaya mereka dipenuhi dengan hikmat surgawi. Dan apa yang sudah diajarkan tidak pernah kembali sia-sia, tapi terus bekerja memberi pengertian kepada mereka oleh pekerjaan Roh Kudus. Saat ini mari buka kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara juga yang di rumah. Terimalah urapan hikmat dan juga pengetahuan ilahi dan kecerdasan rohani, impartasi yang dari Gembala turun atas Bapak Ibu Saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah menerima berkat bersama katakan amin.